Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai median dan modus. Nah, video kali ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya, meliputi jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil. Yang pertama kita akan membahas jangkauan. Ini untuk data tunggal. Apa sih jangkauan itu? Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. R sama dengan X. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui nilai ujian akhir mata kuliah statistika mahasiswa sebagai berikut. Nah, kita disuruh mencari range dari data tersebut. Nah, range itu tadi apa? Adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kita cari dulu nilai maksimumnya, yaitu 75, dan nilai minimumnya 49. Setelah kita menemukan nilai maksimum dan nilai minimum, kita hitung 75 dikurangi 49 menghasilkan 26. Untuk jangkauan atau range data kelompok, rumusnya adalah batas bawah kelas tertinggi dikurangi batas bawah kelas terendah. Misalkan pengukuran tinggi badan 50 mahasiswa sebagai berikut. Nah, yang pertama kita harus mencari batas bawah kelas terendah, yaitu 140 dikurangi 0,5 sama dengan 139,5, dan batas bawah kelas tertinggi 170 dikurangi 0,5 sama dengan 169,5. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu 169,5 dikurangi 139,5 menghasilkan 30. Kuartil ialah suatu nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang nilainya sama besar. Biasanya memperhatikan jumlah n. Kuartil sendiri ada 3 macam, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan atas. Ini adalah sketsa dari letak kuartil. Yang pertama Q1, Q2 di antara Q1 dan Q3, selanjutnya yang terakhir Q3. Kuartil untuk data tunggal. Contohnya, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Selanjutnya, kita urutkan data tersebut. Nah, rumus Q1 sendiri itu adalah data ke seperempat N plus 1. Lalu disubstitusikan nilainya ke rumus dan menghasilkan data kedua. Data kedua itu adalah 5. Jadi Q1-nya adalah 5. Kemudian untuk Q2 rumusnya sama dengan rumus median. Kita substitusikan lagi dan menghasilkan X4 atau data yang keempat, yaitu 6. Jadi mediannya adalah 6 atau Q2-nya sama dengan 6. Untuk kuartil atas sendiri rumusnya data ke 3/4 kali N plus 1. Sama, kita substitusikan kembali, lalu menghasilkan data yang ke-6. Kita cari data yang ke-6 adalah 8. Jadi, di sini kita temukan Q3-nya adalah 8. Agar lebih memahami, kita bagi data menjadi 2. Yang tengah adalah letak Q2, selanjutnya ada bagian kanan dan bagian kiri. Nah, bagian kanan letak tengahnya adalah Q3, dan tengah-tengah bagian kiri adalah Q1. Contoh untuk N data genap.
kita disuruh mencari Q1, Q2, dan Q3. Terlebih dahulu kita harus mengurutkan data. Untuk rumus kuartil bawah Q1 sama dengan rumus Q1 untuk data ganjil. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus sehingga menghasilkan data ketiga. Data ketiga yaitu 5. Untuk rumus Q2 atau median sama dengan setengah kali XN per 2 plus XN per 2 plus 1. Kita substitusikan dan menghasilkan setengah kali X5 plus X6. Nah, X5 itu sendiri merupakan data yang kelima. Data yang kelima itu berapa? Data yang kelima itu adalah 6. Untuk X6, data yang ke-6 nilainya juga 6. Kita substitusikan lagi, kita hitung menghasilkan 6. Selanjutnya untuk kuartil atas Q3, rumusnya data ke seperempat kali 3N plus 2. Kita substitusikan sama juga sehingga menghasilkan data ke-8. Data ke-8 itu adalah nilainya 8. Pada kuartil untuk data kelompok, untuk mencari letak kuartil sendiri adalah GI sama dengan I per 4N. Dan rumus untuk mencari besar kuartil adalah GI sama dengan TB plus I per 4N min FK per FI kali C dengan keterangan seperti yang sudah tertera. Berikut adalah contoh untuk kuartil data kelompok. Untuk mencari letak Q1, rumusnya adalah seperempat kali N, dengan N jumlahnya data adalah 35, sehingga menghasilkan 8,75, yaitu terletak pada kelas kedua. Kemudian kita mencari TB atau tepi bawah. Tepi bawah itu adalah 26 dikurangi 0,5 sama dengan 25,5. Selanjutnya FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yaitu 6. FI-nya adalah 7 dan C atau panjang kelasnya adalah 6. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus sehingga menghasilkan 27,86. Begitu juga untuk mencari letak Q2 dan Q3, kita tinggal mensubstitusikan nilai ke dalam rumus yang sudah ada. Jangkauan kuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Sedangkan simpangan kuartil adalah nilai setengah dari jangkauan kuartil atau setengah dari Q3 min Q1. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Tentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Langkah yang pertama, kita tentukan letak dari Q1 dengan rumus seperempat kali N plus 1, yang menghasilkan data yang terletak pada data ke-3, yaitu nilainya 18. Kemudian kita mencari letak dari Q3 dengan rumus 3/4 kali N plus 1, yang menghasilkan data ke-9, yaitu dengan nilai 40. Sehingga dapat kita ketahui jangkauan kuartilnya itu sebesar 22 dan simpangan kuartil sebesar 11.